Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bener semuanya. Pagi ini saya mau adain sesi tanya jawab mengenai AMH. Yang mau bertanya tentang AMH silahkan. Saya ini mohon maaf lagi nahan sakit gara-gara habis salah minum air panas tadi. Saya pikir ini air udah anget di sini ya. Saya pikir udah anget, taunya ini masih panas banget. Luka ini. Dalam mulut saya ada luka kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida, Mbak Yuli. Saya ngadain tanya jawab tentang AMH. Siapa yang bertanya tentang AMH? Silahkan. Kemarin tuh kayak banyak banget yang bertanya-tanya tentang AMH. Amalan melembutkan hati. Tutorialnya sudah ada lengkap. Jadi amalan melembutkan hati itu saya sendiri tuh paling senang mengamalkan saat safar. Karena apa? Karena saat safar itu saya punya banyak waktu. 2,5 jam saya di perjalanan. Daripada kosong-kosong saya amalkan. Amalan yang cukup panjang itu kan AMH. Di antara amalan-amalan yang lainnya. Waalaikumsalam Mbak Ajeng. Jadi amalan melembutkan hati itu panjang di antara amalan lainnya. Kalau amalan penglaris dagangan APD itu kan cuma sholawatnya Jibril 1000 kali, itu pendek. Kalau Jibril 1000 kali itu pendek. Jadi kalau KMH tuh karena dia panjang, sholawat munjiat 100 kali, saya amalkan di waktu safar tuh supaya langsung. Saya tuh paling senang sebetulnya mengamalkan amalan kalau langsung diamalkan langsung tuntas. Jadi saya amalkan biasanya begitu saya udah mulai start perjalanan, saya mulai baca surah Al-Fatihahnya 7 kali, sholawat nabinya 1 kali, bermunajat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ini yang pertama ya. Ya Allah ya Rabb, hamba berniat membaca sholawat munjiat 100 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah keridoanmu ya Rabb kepada hamba. Sebutkan hajatnya. Lembutkanlah hati Fulan bin Fulan untuk hamba. Limpahkanlah hamba rizkimu yang halal, yang berkah, yang thayyib. Cukupilah segala kebutuhan hidup hamba. Macam-macam hajat terus, amin ya Rabb. Al-Fatihahnya 1 kali. Habis itu nanti baru sholawat nabinya 1 kali. Kalau udah baru baca sholawat munjiatnya 100 kali. Saya baca 100 kali sampai tuntas, sampai selesai 100 kali. Saya langsung lanjut ke surah Al-Fatihahnya 7 kali. Sholawat Nabi 1 kali, bermunajat. Lalu kemudian sholawat. Kalau kemudian Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabinya 1 kali. Udah selesai. Jadi saya baca tuh, itu kalau safar. Lalu apa doa saya kalau di safar itu? Karena saya tahu safar itu adalah kesempatan saya berdoa sebanyak-banyaknya dan pasti dikabul ya. Saya mempercaya itu karena itulah yang disampaikan Rasulullah ya. Kalau mau berdoa mustajab itu di waktu safar. Waktu safar berdoa saya berdoa banyak banget. Jadi siapa yang mau dilembutkan hatinya sama Umi? Siapa aja yang bertemu saya. Yang bertemu saya baik di dunia nyata maupun dunia maya, saya minta kepada Rabb saya supaya hatinya dilembutkan untuk saya dan berkasih sayang dengan saya karena Allah Ta'ala. Berkasih sayang dalam hal ini adalah supaya hubungan kita tuh baik. Dengan siapa aja baik. Termasuk dengan panjenengan semuanya tuh baik. Ya, walaupun panjenengan semuanya secara personal, secara langsung nggak mengenal saya, tapi saya pingin panjenengan semuanya itu melihat saya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang baik. Permintaan saya biasanya seperti itu. Saya iringi dengan hajat yang lain. Saya pengen umroh, saya minta umroh. Saya pengen punya rumah di Semarang, saya minta supaya punya rumah di Semarang gitu. Ini saya sambil nahan sakit ini gara-gara minum air panas tadi itu. Saya kira udah nggak panas. Farida, kalau AMH yang dibaca apa aja ketahuan penonton baru. Ya, yang penonton lama udah hafal banget tuh AMH. AMH daripada saya ngulangin, ya kan? Jenengan itu aja, cari aja, ketik amalan melembutkan hati part 2, PART
Nanti muncul di situ. Wong jenengan ketik amalan melembutkan hati aja itu biasanya langsung muncul. Di Google itu langsung muncul mengarahkan ke yang part 2 itu, karena paling banyak dicari adalah part 2. Karena di sana itu ada tutorial lengkap. Kayak tadi yang saya sampaikan persis kayak tadi itu. Besok saya ujian P3K, Umi doakan agar lolos ya Umi. Insya Allah didoakan. Namanya aja 4_C_3 nih, namanya siapa? Kalau mau didoakan tuh namanya harus tahu. Sakit nih lidah saya nih. Mbak Fauzia, waalaikumsalam. Semoga di pagi ini diberikan rezeki yang banyak dan berkah, amin. Insya Allah semoga panjenengan segera menikah ya. Amin. Pokoknya banyak banget ya yang pada mau ini ya, yang pada mau tes P3K ya. Yang mau tes P3K, panjenengan tesnya tuh kapan? Kalau sudah tahu akan tes misalnya hari Selasa hari apa. Besok tuh hari Senin, panjenengan puasa sunnah. Puasa Senin. Bertawasul dengan amal soleh. Kita tuh diperbolehkan bertawasul dengan orang soleh. Kita diperbolehkan bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan orang soleh, tentunya kita tahu ya, manusia, hamba Allah paling soleh siapa? Rasulullah. Jadi kita bersolawat itu merupakan bentuk tawasul kita kepada Rabb kita dengan membawa orang soleh. Jadi bertawasul itu apa sih? Bertawasul itu datang kepada Allah dengan membawa kesukaannya Allah. Apa sih kesukaannya Allah? Kesukaannya Allah itu orang-orang soleh. Kesukaannya Allah adalah amal soleh. Kita datang kepada Allah, kita membawa orang soleh. Orang solehnya siapa? Ya hambanya Allah paling disayang Allah siapa? Rasulullah. Jadi bawa solawat. Kita bersolawat, kita baca doa-doa tawasul itu. Kalau nggak tahu doa tawasul ya itu solawat kita sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah dengan bawa orang soleh. Orang solehnya bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh jenengan apa? Oh, saya membawa puasa sunnah saya. Makanya jenengan mau tes P3K tuh besok Senin tuh puasalah sunnah. Puasa sunnah Senin. Terus bawa lagi amal soleh apa? Sedekah subuhnya jenengan bawa. Jenengan khususkanlah, saya punya hajat nih mau lolos tes P3K gitu kan. Saya bawa nih amal soleh saya ya Rob, saya sedekah subuh 1 juta misalnya, contohnya. Saya bawa sedekah ini ya Rob, jadikanlah ini keridoanmu, loloskan hamba dalam tes P3K gitu. Ya kan? Kan ada kisahnya tuh, ya kan? 3 pemuda terjebak dalam gua. Ketiga-tiganya bertawasul kepada Rob ya. Ada yang bertawasul dengan amal solehnya karena baktinya kepada ibundanya. Ada yang bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya, sedekahnya kepada anak buahnya. Jadi dia tuh punya anak buah, belum digaji udah pergi. Gajinya disimpan. Katakanlah misalnya contoh aja 1 juta. Nah, supaya 1 jutanya itu nggak diem-diem aja 1 juta, dibelikanlah kambing. Kambing itu dibelikan, dipiara dengan setulus hatinya, beranak pinak jadi banyak, jadi sekandang. Datanglah ini si anak buahnya. Karena itu halal gaji anak buahnya, dikasihkan anak buahnya, ini gajimu dulu 1 juta saya belikan kambing. Setelah saya piara beranak pinak tuh jadi sekandang tuh. Ambil tuh gitu kan. Sama si anak buahnya dibawa semua, bawa semua tuh. Tapi dia ikhlas. Nah, dia bertawasul kepada Rabb-nya. Ya Allah ya Rabb, hamba pernah melakukan amal soleh itu. Hamba pernah melakukan sedekah itu. Dengan tulus hamba piara kambing itu. Hingga akhirnya anak buah hamba datang, diambil semuanya dan hamba ikhlas. Jika engkau ridho ya Rabb, jadikan amal soleh hamba tersebut sebagai penolong hamba. Bukakanlah ini si batu yang menutupi gua ini, singkirkan ya Rabb, keluarkan supaya kami bertiga bisa keluar dari gua ini. Qadarullah diterima tuh. Tawasulnya ketiga-tiganya itu akhirnya terbuka lah itu batu, tergeser keluar ketiga-tiganya dari gua. Jadi kalau panjenengan punya hajat, bertawasullah dengan amal soleh. Saya pernah bahas di sebuah video saya, bertawasul dengan sedekah subuh. Kalau saya dulu ketika saya mau tertolong 25 juta itu, saya bertawasul dengan sedekah saya yang cuma 10.000 perak, 10.000 rupiah, dan itu pun ada di Shopee Pay saya. Nggak Shopee Pay sih, ada di GoPay. GoPay saya dulu masih pakai Gojek gitu. Saya punya akun punya GoPay, ada saldo 10.000, saya sedekahkan ke kitabisa.com kalau nggak salah ya. Saya bicara sama Rob saya, ya Allah ya Rob, hamba punyanya cuma ini, udah nggak ada lagi, udah ini aja.
Hamba berniat sedekahkan ini, jika engkau ridho, jadikan ini sebagai penolong hamba ya Rob. Jadikan keridoanmu untuk menolong hamba. Keluarkan hamba dari lilitan hutang 25 juta ini. Sejam kemudian kalau nggak salah itu ya, saya dikabari teman saya, Mbak ini ada uangnya gitu. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Ya, yang mau lolos tes, bertawasul lah dengan amal soleh, puasa sunnah. Sholat wajibnya tentu harus tepat waktu ya. Jangan molor-molor, jangan bolong-bolong. Sholat sunnahnya juga. Lalu kemudian bertawasul dengan amal soleh, apalagi panjenengan sedekah. Allah tuh senang sama hambanya yang sedekah, maka bawa sedekahlah datang kepada Allah. Sama kayak kita misalnya contoh, kita mau datang kepada dosen ya, karena dosen ya kan, yang mau skripsi itu, rata-rata mau datang di rumah dosennya bawa apa? Ada yang bawa buah-buahan ya kan, yang dirangkai-rangkai di keranjang itu ada. Ada yang kasih pulsa. Ada teman saya dulu mau kasih pulsa, ya kan. Saya dulu ketemu dosen saya pun saya kasih beliau sesuatu gitu kan, bingkisan. Ya, kesenangannya apa? Ada bahkan dosen yang dosennya agak mohon maaf sedikit memanfaatkan gitu ya. Minta jam tangan Rolex ya ada. Karena dia suka jam tangan Rolex. Allah nih sukanya apa? Kita datang sama Allah, kita punya maksud sukanya apa? Sukanya hamba soleh, sukanya amal soleh. Bawa tuh. Panjenengan punya amal soleh apa? Sedekah subuh silahkan. Panjenengan punya amal soleh apa? Saya paling senang puasa nih, silahkan bawa amal solehnya. Dan jangan lupa amalan-amalannya. Dan juga minta doa ke banyak orang itu makin bagus. Ini bagus nih Mbak Intan Nesti, ini bagus nih minta doa. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Nafi Nizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca AMH dalam keadaan safar, belum sampai 100 kali sudah sampai tempat tujuan, bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lanjut aja. Jadi safarnya cuma sejam nih, ternyata baca sholawat munjiannya pelan-pelan dinikmatin. Belum kelar AMH-nya, udah sampai tempat tujuan, nggak apa-apa. Allah tuh maha tahu, lanjutkan aja. Semoga yang lolos, semoga yang tes P3K, ya yang interview kerja kayak ini akhirian ini, semoga Allah mudahkan untuk bisa lolos gitu ya. Ajeng para Mas Tanti. Oke. Nanti insya Allah didoakan. Iya, Mbak Farida, betul. Itu wirid. Jadi saya tuh punya wirid. Wirid saya salah satunya adalah setelah sholat fardu baca sholawat munjiat 11 kali. Kalau yang AMH ini lain lagi, ya kan, kita punya hajat terkait melembutkan hati seorang atau punya hajat tertentu, amalkan AMH. Sama halnya itu tadi APD dibaca setelah subuh, iya. Itu dikeluarkan dari wirid. Kok panjenengan setelah wirid subuh, panjenengan masih punya banyak waktu, Bu. Silahkan tambah itu amalan APD-nya supaya dagangannya lari, supaya kerjaannya berkah, supaya rezekinya lancar, supaya utangnya lunas gitu. Jadi wirid dan amalan tertentu tuh memang saya pisahkan, saya bedakan. Saya kalau wirid tuh nggak banyak-banyak. Wirid itu tujuannya untuk melatih kita supaya istiqomah. Jadi kenapa saya wirid itu nggak banyak-banyak saya? Ya itu aja. Kenapa? Karena kesibukan saya di pekerjaan itu juga padat. Apalagi kalau mulai kayak gini pandemi, Zoom meeting itu bikin stres saya. Saya tiap hari tuh Zoom meeting. Sampai stres saya. Jadi waktu saya tuh habis ke situ, jadi wiridnya tuh dikit-dikit aja. Sholawat Jibrilnya 200, sholawat Nabinya 200, sholawat munjiatnya 11. Tapi kalau kita lakukan itu terus-menerus istiqomah, insya Allah itu melatih hati kita, melatih lisan kita, melatih mata kita, melatih anggota badan kita, seluruh tubuh kita itu untuk istiqomah dalam beribadah, ya. Ngelatih itu nggak usah banyak-banyak. Jangan latihan tuh langsung maraton. Kita lari aja, untuk bisa lari maraton aja kita dari jogging dulu, jalan kaki dulu. Jalan kaki udah terbiasa, jantung kita tuh nggak ngos-ngosan. Kita mulai lari-lari kecil. Lari-lari kecil mulai nggak ngos-ngosan, jantung kita bagus. Kita latih lagi lari yang lebih kencengan dikit. Nanti lama-lama kita lari maraton. Sama halnya gitu. Ibadah juga jangan keburu nafsu ngikutin teman-teman yang udah mampu puluhan ribu. Kalau kita masih mampunya di puluhan, ya silakan amalkan puluhan. Kita mampunya udah naik ternyata ke ratusan, silakan amalkan ratusan. Dengan harapan kita latih diri kita, sudah terbiasa nanti pasti ngelakuinnya enak. Allah bisa karena
biasa gitu ya. Jadi wiridnya Mbak Farida itu diamalkan. Artiningsi, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, kalau amalan buat lunasin hutang riba yang cocok amalan apa yang mana Umi? Silakan kalian, Umi mohon doanya supaya bisa cepat lunasin hutang. Amalan yang cocok kalau panjenengan mau. Pertama, wirid itu penting. Wirid harian saya ikutin aja itu. Kenapa? Karena itu ngelatih diri jenengan. Itu tadi dilatih. Jangan ngarepin amalan gede sebelum kita melatih diri kita melakukan amalan-amalan yang rutin tadi itu. Rutinin aja dulu itu wirid harian. Nanti hidup jenengan tuh enak. Nanti kebuka. Terus kalau utang itu riba, saya selalu sampaikan, bertaubatlah dulu. Karena kapan panjenengan melakukan dosa besar jenengan nggak mohon ampun kepada Allah, pintu itu ketutup. Ya, ada hijab, ada penghalang, itu ketutup. Gitu. Jenengan kalau nonton ini ya, video live saya itu saya sudah jelaskan. Jadi rahmat Allah, ridho Allah itu mau turun kepada kita itu ibarat kata kita ini gelas, ya kan? Ibarat kata kita gelas. Saya selalu ingatkan nih, ini perumpamaan ini sederhana banget, tapi emang seperti ini. Kita ini diri kita gelas, mau diisi air nih kayak gini. Ini sebetulnya nggak ada airnya, mau diisi air. Tapi si rahmatnya Allah itu ya, rahmatnya Allah, ridhonya Allah mau turun dalam tubuh kita, dalam diri kita, ternyata dihalangi. Ada penutup nih, ini katakanlah penutup, ini buku Majmu' Syarif dijadikan penutup. Penutup. Air itu mau dimasukkan ke sini masuk nggak? Nggak akan pernah masuk karena ada penghalang, ada hijabnya. Caranya gimana supaya airnya masuk? Singkirkan, keluarkan. Kalau ini sudah disingkirkan, penutupnya masuk dah tuh air. Nah, masuk air, rahmatnya Allah turun. Apa yang menjadi penghalang rahmatnya Allah turun? Dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar itu riba. Kalau jenengan masih menjadi pelaku riba dan jenengan nggak sadar-sadar juga, jangan berharap ridhonya Allah itu turun. Karena jenengan sudah dengar kajian, tapi jenengan tutup mata, tutup telinga, pura-pura nggak dengar, pura-pura budek gitu ya. Jadi yang pelaku-pelaku riba ini sebaiknya tobat dulu aja. Ya, tobat dulu, mohon ampun dulu. Lakukan tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu apa sih? Tobatan nasuha benar-benar bertobat, berjanji tidak akan mengulangi, menyadari itu dosa, ya tidak akan mengulangi lagi, sungguh-sungguh. Itu tobatan nasuha. Sholat taubat gitu ya. Habis sholat taubat baca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena mohon ampun. Gitu. Nah itu tadi hijab udah kebuka, mau dikasih air. Nah air ini di gelas ini mau diisi air, kira-kira ada kotorannya? Enggak. Ada debu-debunya? Enggak. Kalau kiranya ada debu dimasukkan air, kita pun nggak akan pernah mau minum karena ada kotorannya. Airnya jadi najis gitu kan. Makanya kita bersihkan ini gelas sampai bersih benar-benar baru dimasukkan air. Gitu. Supaya enak diminumnya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim kayak gini. Ini enak diminum. Nah, ini pakai tangan kanan ya. Netizen yang budiman ini kanan, ini kiri. Nanti pada keluar-keluar lagi. Katanya minum tangan kanan, bos, gitu ya. Ini tangan kanan. Itu tadi contohnya. Kalau kondisi sudah bersih, rahmat Allah turun, hidup kita enak. Kesulitan kebuka. Nah, gitu. Ngebersihin tadi itu yang dari dosa kecil itu apa? Hasad, ya kan? Lihat tetangga punya mobil, iri, dengki. Lihat tetangga naik gaji, naik jabatan, iri, dengki. Ya kan? Suka memfitnah, suka menggunjing, suka komentar-komentar buruk di channel orang, ya kan? Suka ngata-ngatain artis, itu hasad. Hasad itu juga menghalang rahmatnya Allah. Pokoknya bersihin hatinya, makanya perbanyak sholawatnya, perbanyak istighfar. Suka ada yang komen, saya sholawat, saya baca doa Kanzul Arsi belum ada hasil tuh gitu. Dari mana tahu gak ada hasil? Ya. Apakah panjenengan tahu kalau misalnya sholawat jenengan itu dipakai untuk melebur dosa-dosanya jenengan? Dosa-dosa kecil tadi itu. Yang suka gibah-gibah, yang ngumpul di tukang sayur, gibahin tetangganya. Ya kan? Ngumpul di gang-gang, gibahin anak tetangga tuh, anak gadisnya orang tuh. Suka sekali dibawa cowok kanan kiri tuh. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh hasad. Nah, hasad itu menghalang rahmatnya Allah turun. Jenengan ada satu orang yang sakit hati sama jenengan dan orang tersebut belum ridho sama jenengan, itu terhalang juga tuh rahmatnya Allah. Maka kalau punya salah sama manusia, itu minta maaf sama manusianya. Ingat-ingat, kok saya ini hidupnya sulit sih, kok saya utangnya nggak kelar-kelar sih, kenapa sih? Barangkali aja ada satu hati yang tersakiti sama jenengan dan jenengan nggak minta maaf. Ya. Jadi kalau Allah itu kalau ada hambanya yang tersakiti karena ulah kita, Allah juga nggak ridho itu. Makanya diingat-ingat, kita muhasabah diri terus itu penting banget gitu ya. Amalan cocok tadi yaitu ya,
wirid hariannya diamalkan, APD juga diamalkan. Doakan Sularsi. Amin. Mbak Vila semoga segera dapat jodoh. Jadi pertanyaan melebar nih. Gak apa-apa lah, saya kalau lagi live gini pertanyaan macam-macam. Iya, amalnya sholat munjab setiap habis sholat fardu itu 11 kali memang. Itu kan wirid. Sebetulnya pada paham nggak ya? Wirid sama AMH itu beda loh ya. Wirid lain, AMH itu lain. AMH itu amalan lain. Saya tuh sejarahnya dulu punya amalan AMH itu karena didatangin orang. Ya, salah seorang sahabat UCR itu datang sama saya mau diceraiin lakinya. Ya kan, mau dibawa dipulangin. Saya kasih amalan itu gitu. Qadarullah, balik lagi suaminya malah kasih duit tuh. Itu ceritanya seperti itu. Syafakamlah untuk putranya Mbak Farida ya. Aldwin Setiawan namanya ya. Semoga cepat sembuh. Semoga Ananda Aldwin segera cepat sembuh. Amalkan terus sholawat tibil qulub Mbak Farida untuk Ananda. Semoga akhirian segera bisa diterima di PT Danar Mas Concern. Waalaikumsalam Mbak Imas. Mbak Imas kemarin bukunya udah dikirim ya? Kemana jenengan nih? Ke Taiwan ya? Oh iya teman-teman yang titip buku ya, saya kasih tahu. Yang ke Taiwan itu bisa via JNE. Syaratnya itu harus ada KTP penerima. KTP Taiwan. Kirim ke Hong Kong bisa lewat Indo Express. Jadi nanti jenengan bayar ke sayanya itu biaya Gojek. Gojekin ke Indo Express tuh 35.000 dari kantor saya. Nanti Indo Express yang berurusan jenengan langsung yang di Hong Kong itu ya. Yang Singapura nih yang mahal. Kemarin saya yang kirim Singapura tuh punya Mbak Iswati tapi batal karena apa? Kemahalan. Ongkos kirimnya 172.000. Sampai di Singapura sana nanti beliaunya harus bayar pajak sana lagi gitu loh. Ya, yang luar negeri nih. Kalau yang dalam negeri mah murah ya. Paling mahal kemarin yang Papua 136 tuh. Gila ya, Papua mahal banget ya. Amin Mbak Indri Setiani. Semoga amanah hutang panjenengan segera lunas, kondisi ekonomi membaik. Pokoknya sabar. Yang terlilit hutang tuh sabar. Panjenengan istiqomahkan wirid harian. Wirid harian itu selain melatih diri kita istiqomah juga membuat ini loh, hati kita tuh tenang gitu. Karena saya setting wiridnya itu 24 jam mengingat Rob kita di sela-sela kesibukan kita. Kita boleh sibuk duniawi, tapi jangan sampai kesibukan duniawi kita itu membuat kita lupa kepada Rob kita. Karena sejatinya kita dihidupkan di dunia ini supaya apa? Supaya beribadah kepadanya. Kita dikasih waktu 24 jam. Apa susahnya kita menyisihkan waktu 10-20 menit untuk sholat dan melakukan wirid, melakukan zikir. Jadi wirid harian tuh bagus banget. Makanya nggak heran kalau banyak sekali yang kasih testimoni. Ini tadi sebelum saya live streaming, saya ada upload video. Itu luar biasa. Testimoninya itu sampai saya tuh takjub. Beliau kalau nggak salah di mana ya? Di Timur Tengah kalau nggak salah, saya lupa negara mana. Beliau kontraknya habis, harus bayar kontrak 72 juta setahun, ya kan? Tiba-tiba pada saat beliau istiqomah wirid harian ini, wirid harian, APD, AMH, Kanzul Arsi beliau tambahin. Tiba-tiba ketika selesai sholat berjamaah, suami beliau, ini suami istri ada di luar negeri. Tiba-tiba ada laki-laki mendekat sama suami beliau. Dikasih tahu, kamu nggak usah bingung, nggak usah mikirin tempat tinggal. Ada tuh tempat tinggal saya, kamu datang aja dekat masjid ini, nanti kamu tempatin, kamu butuh apa aja, kamu bilang sama aku. Ini beneran ini ya, ini cerita beliau beneran. Di Abu Dhabi apa di mana saya lupa tuh. Terus ternyata begitu masuk rumah itu, rumahnya mewah, ada kolam renangnya, ada mobilnya, suruh pakai tuh mobil. Jadi beliau tidak perlu mikirin lagi bayar kontrakan 72 juta rupiah. Luar biasa itu. Kalau kita minta kepada Rob kita Sang Maha Kaya, Rob kita itu kaya. Jadi nggak usah tanggung-tanggung kalau minta. Saya nih minta banyak nih. Saya minta rumah di Semarang, ya kan? Saya pengen punya rumah di Jawa Timur, di Sidoarjo supaya dekat sama Juanda. Saya pengen punya mobil, tentu pengen gitu. Siapa nggak pengen? Saya pengen umrah, pengen haji. Itu yang utama. Saya minta kepada Rob kita. Saya yakin, saya percaya suatu saat pasti dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih karena dia Sang Maha Kaya. Jadi minta sama dia.
Nah itu tadi teman kita minta rumah, dikasih rumah gratis dengan segala fasilitasnya, ada kolam renang ya gratis, suruh tempatin aja udah. Dan teman kita ini nama akunnya itu Bidone gitu. Dulu, bukan dulu sih, mungkin bulan lalu, beliau sampaikan testimoni juga, beliau tuh harus bayar pajak di sana itu 180 juta. Allah kasih juga tuh pajak 180 juta. Ya beliau lagi nazar katanya kalau bisa pulang ke Indonesia dan utang beliau lunas, mau kasih mukena sama kitab suci Al-Quran 100 piece untuk dibagi-bagikan. Karena kemarin beliau tahu mungkin ada yang butuh mukena. Oh iya, ngomong-ngomong mukena nih, saya dapat mukena ini gratis. Nih. Ini mukena gratis, bahannya bagus banget, lembut. Yang mau beli boleh titip, boleh beli aja tuh sama yang jualan tuh. Siapa ya namanya? Mbak Fitriani, UCR. Saya tuh dikasih kayak gini-gini tuh saya dikasih. Yang kemarin saya pakai biru tuh juga saya dikasih. Jadi yang biru itu dari Mbak Salamah itu ada cerita unik di balik mukena biru itu ya. Saya dulu tuh nih ceritanya si mukena ini yang saya pakai yang channel ini loh, channel. Saya cerita sedikit nih ya. Ini mukena motif channel ini. Saya pernah pengen punya mukena ini, saya lihat di Shopee. Saya cuma tandai love aja, saya nggak beli, belum ada duit. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen mukena itu gitu kan. Udah, saya tuh biasanya kalau habis berdoa suka lupa. Saya pada saat bermunajat saya ingat semua hajat saya, ya Allah ya Rob, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini, saya minta itu gitu kan. Udah, amin. Selesai begitu bermunajat saya nggak hitungin. Saya sudah bersolawat seminggu, saya sudah bersolawat setahun, tapi hasilnya belum dapat, mukenanya belum dapat. Saya nggak begitu. Saya kalau selesai bermunajat, udah saya stop. Saya nggak pikirin dunianya, saya tinggalkan. Saya aktivitas seperti biasa, saya sholawat, saya zikir, udah saya lupa. Nanti begitu saya bermunajat, saya baru ingat. Nah si mukena ini, saya minta sama Allah tuh udah lama, saya lupa. Saya udah nggak ingat-ingat, saya juga udah yang nggak pengen-pengen banget, udah lupa. Tiba-tiba nih sahabat UCR ya, beliau itu WA saya, kirimin gambar mukena ini. Dia bilang, Mbak, mau yang mana gitu, silakan dipilih. Nanti saya kirimin gratis gitu. Masya Allah, tabarakallah, itulah Allah. Kalau kita mintanya kepada Allah, Allah yang atur. Wiwi nanti kamu dapat mukena ini dari ini. Wiwi nanti kamu dapat mukena yang ini dari ini gitu. Jadi nggak usah mikirin jalannya gimana, Allah kasih kita, biar aja Allah yang kerja. Kita cuma satu aja, minta terus gitu. Jadi minta aja terus ya. Ini mukenanya enak banget, itu jadi enak banget gitu kan. Mukena saya yang saya beli sendiri udah habis saya bagi-bagiin. Jadi udah nggak punya saya mukena yang hasil beli saya sendiri, udah habis saya bagi-bagiin. Ini mukena-mukena dari teman-teman dan saya akan pakai terus, saya akan simpan terus. Saya kalau dari orang saya nggak kasih ke orang, karena apa? Saya menghargai orang yang kasih saya itu berarti beliau sayang sama saya gitu loh. Beliau punya perhatian tulus sama saya, makanya saya pakai terus ya mukena. Ini baru saya pakai, saking bagus banget nih, enak banget nih. Sama-sama Mbak Ajeng. Amin. Ya amin. Aki Nurti, semoga masalahnya segera diselesaikan Allah. Minta terus kepada Allah, sujud terus di sepertiga malam. Kalau punya hajat banyak tuh, punya permintaan, sujud di sepertiga malam. Amin. Nafi Nizar ya, semoga lolos tes P3K. Waalaikumsalam Mbak Lestari, Kalimantan Barat, Masya Allah. Salam buat saudara-saudara di Kalimantan Barat ya. Kemarin yang titip buku di hari Kalimantan juga banyak tuh ya. Wah Mbak Elsya merasakan kedahsyatan solawat, bertestimoni, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mama Faris mengamalkan AMH. Ada yang bertanya lagi tentang AMH? Siapa nih? San. Assalamualaikum, mau nanya, untuk sholat kalau tidak hafal doa iftitah, apakah tidak apa-apa Umi? Sebaiknya dihafal pelan-pelan. Percayalah kalau kita itu punya niatan tulus untuk melakukan satu amal soleh, Allah yang mudahkan. Selagi belum hafal, ya panjenengan tetap lakukan sholat gitu kan. Sebisa mungkin gitu kan. Saya kasih tahu, saya dulu itu nggak hafal ini. Sholat duha itu berat karena alasannya saya nggak hafal ininya, surahnya. Duha itu nggak hafal. Tapi dengan saya bekerja keras terus, saya berupaya, Allah saya tuh mau sholat duha dulu banget waktu saya masih sekolah lah ya. Saya pengen banget sholat duha, Lama-lama tuh saya hafal. Percayalah, Mbak San, panjenengan pasti akan hafal. Fotokopian amalan doa AMH ngapain repot? Kan itu udah diposting di
Apa sih nyebutnya itu yang bulat-bulat di atas tuh, yang Instagram highlight. Udah di highlight tuh. Jadi kalau jenengan lihat di bawah profil tuh ada yang bunder-bunder tuh ya, bulat-bulat tuh namanya highlight. Itu lihat aja wirid harian, itu bisa di-download loh. Ada aplikasinya buat download. Apa ya? Instagram downloader kalau nggak salah. Jenengan download nanti simpan di HP. Kalau yang pada beli buku mas saya kirimin karena sekalian kan. Saya buku gini nanti saya selipkan di sini. Biasanya saya selipkan di sini kertasnya wirid harian. Tapi kalau yang nggak beli buku nggak apa-apa, ambil aja tuh di Instagram kan ada tuh, udah diposting sama admin saya. Amin, matur suwun gitu ya. Oh iya, buat yang titip-titip buku ya, saya minta sih satu sih ya. Minta tolong dihargai juga admin saya, gitu kan. Beliau bekerja untuk saya, itu bantuin saya yang sopan. Kemarin tuh ada, beliau agak sedikit sakit hati ya. Dikatain gini sama yang ini yang beli buku ya. Kan beliau nanya tuh, iya kak, ditunggu ya kak bukti transfernya di atas. Tapi ternyata beliaunya ini udah kirim bukti transfer, jadi di bawahnya kan udah duluan admin saya ngomong gitu. Di tag di gini, bisa baca nggak gitu. Duh, nauzubillah min dalik, jangan gitulah ya, jangan kasar-kasar gitu ya. Sama siapa aja tuh jangan kasar-kasar gitulah. Saya minta sopan gitu aja ya. Apa susahnya sih kita sopan sama siapa aja? Aira, waalaikumsalam. Dari Malaysia ya. Alhamdulillah nih beli testimoni ini. Alhamdulillah berkat amalan penglaris dagangan akhirnya bisa bekerja kembali setelah 6 bulan cuti tanpa gaji. Masya Allah. APD lah. APD itu rezeki ngalir loh beneran. Beneran saya ngalamin sendiri tuh APD itu bagus. Ya akhirnya tadi yang mau kerja jangan putus asa. APD-nya amalin terus. Saya juga sekarang lagi amalkan AMH untuk Bandar Arisan yang bawa kabur. Iya tuh. Dulu ada testimoni itu dari siapa ya namanya ya? Saya lupa. Siapa ya? Orang Jawa Timur lah. CR. Duitnya dibawa lari. Ditagih ngilang terus malah maki-maki terus gitu kan. Yang udah bawa lari duit orang maki-maki. Diamalin AMH nih, tahu-tahu malah datang sendiri balikin duitnya. Mulut saya sakit ini. Boleh Mbak Nani punya niat boleh, nggak punya niat pun nggak apa-apa karena itu zikir. Kita berzikir aja, nanti setelah selesai baca doa kansul arsnya baru bermunajat. Kita zikir. Saya tuh kalau zikir nggak pakai niat, saya langsung zikir aja. Mbak Yuyun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi izin bertanya, misal satu hari saya lupa mengamalkan ijazah yang kasih Umi, apakah bisa tetap lanjut aja? Namanya orang lupa itu kan nggak disengaja, lanjut aja. Sama halnya kayak kita sholat, Panjenengan kok lupa sholat tapi udah begitu ingat udah di luar waktu sholat. Misalnya sholat zuhur. Saya tadi belum sholat zuhur ya ternyata ya. Ingatnya udah masuk waktu asar, lakukan sholat. Ulama-ulama kita pun sepakat seperti itu. Karena kalau sholat itu, karena kewajiban kita tetap wajib mengkhodok. Ketika ingat kita wajib mengkhodok. Jadi yang wirid tadi ketika saya lupa Umi saya tadi tuh nggak ngamalin wirid yang ini yang subuh, udah lanjut aja. Riba Mbak Intan. Hutang bank, hutang koperasi, hutang leasing, hutang rentenir, apalagi tuh. Itu riba. Yang ada bunganya itu riba, walaupun Rp1 ya kan. Walaupun Rp1 itu riba. Ya bahkan gade-gade di pegadaian tuh riba karena ada bunganya itu. Yang ada bunganya. Gade yang benar itu ya kesepakatan misalnya saya gade emas. Kesepakatan 1 juta. Ya udah, balikinnya 1 juta. Tapi kan kalau di pegadaian kan ada bunganya itu riba. Ya, jadi riba. Hati-hati. Jangankan minjem di bank. Yang bekerja di bank saja itu dihukumi riba. Ada sabdanya. Sabdanya Rasulullah ada. 2 saksinya, pencatatnya, sama-sama dilaknat Allah. Makanya kalau yang hijrah dari riba itu pada berani keluar dari bank. Mereka nggak takut kelaparan, mereka nggak takut miskin, mereka nggak takut susah. Coba tonton. Di YouTube itu banyak sekali kisah-kisah hijrahnya para pegawai bank. Karena apa? Beliau semuanya nggak mau makan harta haram. Gitu. Ya selalu saya sampaikan dengan semuanya. Ustadz Abdul Somad itu kalau dipanggil
tausiah ceramah di perbankan, beliau agak berat. Karena apa? Nanti pulangnya amplopin uang dari perbankan, beliau nggak mau gitu. Kata beliau kalau dapat amplop gitu dibagi-bagiin. Karena beliau nggak mau, hati-hati banget makan uang haram gitu. Jadi itu riba. Mbak Yuyun lagi. Saya izin bertanya, saya lupa satu hari mengamalkan ijazah yang pernah dikasih Umi yang dilakukan selama 40 hari itu. Apakah bisa tetap lanjut? Kalau lupa lanjut, Mbak. Kalau lupa lanjut. Nanti bisa hari ke-20 lupa. Lanjut lagi. Jenengan udah 19 hari ke-20 lupa, lanjut. Lanjut. Udah masuk hitungan ke-20-nya nanti. Nah, itu udah dijawab tuh. Betul riba memang. Amin, matur suwun Mbak Sri Waryanti. Doanya, makasih ya doa-doanya panjenengan semua itu yang buat saya sehat loh. Mbak Chandra Kartika, Waalaikumsalam. Kalau lagi haid apa boleh mengamalkan wirid harian dari Umi yang dipost di IG? Tapi mungkin kalau biasanya dianjurkan diamalkan setelah sholat fardu. Yang wirid, yang zikir, sholawat, silahkan amalkan walaupun haid. Pilih waktu setelah selesai, kalau jenengan haid ya, setelah selesai azan. Bagaimana dengan wirid yang baca ayat suci Al-Quran? Dengarkan MP3. Kan tuh ada 4 surah tuh, Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman. Download 4 itu, dengarkan. Insya Allah pahalanya sama dengan membaca. Jangan dibaca ayat suci Al-Qurannya kalau sedang halangan. Waalaikumsalam Mbak Emi Darti. Atau ya, udah saling jawab tuh Mbak Intan sama Akhirian tuh. Bagus tuh. Ada lagi? Mbak Hafiza, Waalaikumsalam. Amalan yang cocok untuk mendoakan agar suami saya zolim segera diberi hidayah AMH. AMH sama Ashkil. Sholawat Ashkil. Ini saya ceritain. Panjang nih saya. Habis nggak ini baterai ya? Saya ceritain kemarin ada testimoni dari sahabat UCR 1. Tapi karena testimoninya itu audio panjang 36 menit. Dieditnya susah, ketika di render nggak bisa. Tapi ceritanya gini, beliau dulu itu terzolimi sama atasan-atasan beliau di kantor. Wah difitnah, dizolimi lah pokoknya. Lalu kemudian saya sarankan AMH amalin sama sholawat ashkil. Sholawat ashkil itu sholawat zolimin. Sholawat diperuntukkan untuk orang-orang zolim supaya orang-orang zolim itu sibuk bersama dengan orang-orang zolim yang lainnya sehingga lupa menzolimi kita. Nah singkat cerita, beliau istiqomahkan terus itu, tiba-tiba si atasannya, si direktur yang zolim ini, Allah keluarkan. Padahal beliau minta sama Allah ya Rabb, keluarkan hamba dari kantor ini, karena di kantor ini banyak kemudaratan. Rupanya Allah milih, kamu nggak usah dikeluar, kamu tetap di sini, dia yang tak keluarin. Dia dikeluarkan nih, si orang zolim, direktur zolim ini dikeluarkan dengan aib-aibnya, ketahuan korupsi gitu. Panjenengan ini amalkan sholawat ashkil dan juga AMH Mbak Afisa untuk suaminya. Kan baik mendoakan supaya dikasih hidayah. Mbak Emma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi insya Allah istiqomah wirid harian. Mohon doanya semoga dimudahkan urusan saya. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga bayar kontrakan. Makanya Mbak Emma itu nonton tuh ini nanti nih kalau diupload di IG ada tuh testimoni. Kontrakannya habis senilai 72 juta dikasih rumah gratis. Mintanya sama Allah. Ya, semoga segera. Nah, gini, Riyadhah ya kalau panjenengan Mbak Yuli nih, Mbak Yuli Asmi bertanya. Pertanyaannya gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk Riyadhah jodoh, apakah sholawatnya dipisah dengan yang kita baca beda sholawat yang jumlahnya 200 itu? Terima kasih Umi jawabannya. Semoga sehat selalu. Amin. Kita punya hajat, kita mau riyadhah misalnya, di UCR tuh ada riyadhah, ya kan? Saya misalnya punya hajat apa, saya riyadhah juga, ya kan? Nah riyadhah dengan wirid itu gimana? Pisahin. Wirid itu, anggaplah itu makanan pokok kita sehari-hari. Riyadhah ini adalah makanan tambahan kita. Saya udah makan nih 3 kali sehari, tapi saya pengen makan bakso. Ya saya makan lain gitu. Nah itu riyadhah itu lain, bedakan. Jadi yang riyadhahnya memohon jodoh bedakan,
wiridnya yang 200 tadi itu masuk wirid dibedakan, tetap diistiqomahkan. Saya sendiri ikut Riyadhah UCR, saya bedakan sholawat yang saya baca di UCR 1, sholawat Jibril, sholawat Fatih, saya lain baca. Di UCR Hijrah, sholawat Ashkil, sholawat Munjiat, saya lain baca. Tapi di wirid saya, sholawat Munjiat 11 kali, sholawat Jibril 200 kali, sholawat Nabi 200 kali, saya tetap baca. Jadi saya bacanya banyak gitu. Baca sendiri-sendiri. Waalaikumsalam, Aki Arnold. Gimana caranya supaya kita semakin yakin dan berprasangka baik kepada Allah agar doa kita diijabah? Ada tipsnya Umi selain lihat testimoni? Oke, testimoni benar sih. Testimoni itu menyemangati kita. Kalau kita mau, kita tanamkan dulu dalam hati kita. Segala sesuatu datang dari Allah. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Dia yang punya semua-muanya di muka bumi ini. Kita minta kepadanya. Dia yang maha kaya. Nah, dia mau kasihnya kapan terserah dia. Tapi kalau dia belum kasih apa yang saya minta, berarti itulah yang terbaik buat saya. Intinya, apapun yang terjadi, apapun yang diberikan Allah kepada saya, itulah yang terbaik. Kayak saya nih, saya kan pengen banget tuh umroh. Sampai sekarang tuh saya masih nyimpen, pengen banget umroh. Tapi, sampai sekarang Allah belum ijabah. Nah, saya menyadari, saya belum diijabah, belum diridhoi Allah umroh. Inilah yang baik buat saya. Suatu saat kalau Allah sudah ngerasa baik buat saya umroh, pasti saya diumrohkan. Kalau saya menyadari seperti itu, hati saya enak. Saya melakukan semua wirid saya pun saya lakukan ikhlas. Saya nggak ngitungin. Tapi kalau saya ingat-ingat, Allah ini nggak adil. Saya udah sholatnya bagus, udah sholawatnya bagus, udah wiridnya bagus, tapi Allah nggak berangkatkan saya umroh. Padahal kan saya minta umroh, saya kan mintanya bagus. Kenapa sih belum dikabul-kabulin juga? Nggak ada hasilnya. Kalau saya berpikiran begitu, hati saya nggak ikhlas jadinya. Tapi saya selalu tanamkan dalam hati saya, udahlah ini yang terbaik buat saya. Saya minta mobil belum dikasih, ya udah ini yang terbaik. Saya yakin suatu saat saya pasti dikasih. Kalau saya minta terus-menerus pasti dikasih. Mau sampai mana sih Allah nggak kasih saya? Pokoknya saya sebisa mungkin membuat hati saya itu tenang. Pokoknya saya dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih pun saya tetap minta terus. Dan saya percaya permintaan saya pasti dikabulkan karena dia maha kaya. Saudara saya yang lain dikasih kok, masa saya enggak? Gitu. Tujuan saya baik kok, saya pengen ibadah. Jadi kalau mau, ya itu tipsnya seperti itu. Sadari dulu bahwa segala sesuatunya itu datang dari Allah, segala sesuatunya kembali kepada Allah, dia yang punya, dia yang menentukan. Jadi kita ini nggak bisa mengintervensi keputusannya. Keputusannya sekarang kita belum dikasih mobil, ya udah itu yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih mobil sekarang kita zolim, kita lupa sholat, gitu kan. Mungkin nanti waktu yang tepat ya kita ini dibuat supaya kita ini istiqomah. Saya pernah cerita, dulu saya terlilit hutang 2 tahun. Tahun pertama udah lunas sebetulnya itu, tapi saya zolim. Tahun pertama udah lunas, utang sampai waktu itu sekitaran 9 juta. Lunas, udah gak punya utang. Saya zolim, udah dibuat lunas, dibuat gampang, saya ngerasa Allah gampang. Saya zolim, nanti sholatnya bolong lagi, sholawatnya tinggalin lagi, gitu kan. Sampai akhirnya saya sama Allah dicambuk lagi, ditempeleng lagi sama Allah. Nih, kamu tak cemplungkan lagi riba, bengkak sampai 25 juta. Saya tersadar di sana. Hingga akhirnya ketika memang Allah merasa, oh ini sudah cukup istiqomah nih. Saya sudah uji 2 tahun, dia tetap sholat, dia tetap sholawat, dia tetap zakat, dia tetap sedekah. Ya udah saya tolong. Jadi kalau kita belum dikabulkan maunya kita, sesuai maunya kita berpikir aja, oh ini mungkin udah dikabul tapi wujudnya lain. Oh ini mungkin memang yang permintaan saya ini dikasihnya belum sekarang supaya saya tetap istiqomah terus. Karena kalau dikasih sekarang mungkin saya jadinya sholawatnya nanti bolong, saya lupa, saya istirahat. Ya, yang paling bahaya adalah istirahat ya. Diuji dengan kenikmatan itu bahaya. Kadang minta mobil, dikasih mobil, lupa sholatnya. Karena keasikan muter-muter pakai mobilnya. Tipsnya gitu. Saya tuh kalau mau menghibur diri saya begitu. Sekarang memang belum dikasih, tapi saya yakin suatu saat pasti dikasih. Toh nyatanya kemarin-kemarin yang selama saya puluhan tahun hidup ini semua dikasih ke saya. Belinya di Mbak Fitriani, Mbak Nia ya, Mbak Nia Jani. Kalau mau beli nanti DM saja Instagram ke saya, ke admin, nanti saya kasih nomor beliau. Nah ini mukenanya itu cantik nih ya. Nih bungkusnya ini cantik gini. Mereknya ini apa ini namanya mereknya? Dalanova itu mereknya.
Bagus banget nih. Enak ini, lembut banget nih. Bahannya katun, katunnya nggak tahu katun jenis apa, tapi ini enak banget, lembut banget. Waalaikumsalam Mbak Cindy. Waalaikumsalam. Apa nih? Umi, saya mau tanya, Riyadhah jodoh, apakah sholawatnya dipisah? Ini kan udah saya jawab ya tadi ya. Dipisah, dipisah. Beda tuh ya. Amin. Semoga panjenengan saya juga membanggakan Rasulullah. Mulut saya ini nggak enak nih, habis minum air panas tadi tuh. Nggak tahu, saya kira udah nggak panas ya. Mbak Farha, waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Yuli. Ada lagi pertanyaan nggak ya, Nen? Mbak Yuli Asmi diulang-ulang terus pertanyaannya, udah dijawab ya. Silakan Mbak Nia Jani, ditunggu testimoni Kanzul Arsy dan sholawatnya bagaimana Umi. DM Instagram boleh. Kolom komen boleh. Waalaikumsalam Mbak Ristiani. Waalaikumsalam Mbak Hani. APD apakah boleh diamalkan selain sholat subuh? Boleh, paling bagus pagi. Kenapa? Karena pagi itu malaikat pembagi rezeki itu turun. Makanya itu kenapa sebaiknya jangan tidur pada subuh. Yang kenapa suka sekali sih orang tua-tua bilang, nanti kalau bangunnya kesiangan rezeki dipatok ayam. Bukan dipatok ayam, tapi memang malaikat pembagi rezeki itu baginya subuh. Kalau kita malaikatnya lagi bagi-bagi rezeki, kitanya tidur, nggak kebagian rezekinya. Makanya APD-nya paling bagus setelah sholat subuh, paling bagus. Tapi nggak bisa setelah sholat subuh, amalkan setelah zuhur, silahkan. Alhamdulillah. Umi, gimana supaya kalau lagi haid tetap semangat baca wirid? Karena lebih enak setelah saat selesai sholat. Paling supaya tetap semangat, ya ingat-ingat, itu wirid saya butuh. Ini kan bukan Allah butuh saya, tapi saya yang butuh. Jadi begitu selesai azan, oh saya lagi wirid nih, tapi saya nggak bisa sholat. Oh selesai azan, langsung amalkan wiridnya. Karena saya lihat di video Umi ada sholawatnya 200 juga. Sholawat 200 juga itu kalau misalnya riadohnya 1000, itu tujuannya 200 apa bagi-bagi misalnya nggak sempat gitu loh. Tapi yang 200 wirid itu bedakan Mbak. Mbak Yuli bedakan aja, riadohnya nanti lain gitu kan. Riadah jodohnya lain. Tapi gini, karena namanya riadah itu kan 1 hari, perhitungan hari Islam itu kan setelah selesai sholat maghrib sampai menjelang mau masuk maghrib hari besok, ya kan? Kalau kita kan hitungan hari kan pagi nih jam 6 pagi sampai ke jam 12 malam kan, itu kalau hitungan hari nasional kan. Tapi kalau Islam hitung hari itu setelah sholat maghrib itu masuk hari baru. Nanti besok menjelang maghrib udah stop hari baru itu gitu kan. Jadi panjenengan tuh kalau riadoh, misalnya riadoh sholawat Jibril 1000 kali misal. Tapi jenengan nggak punya waktu langsung 1000 kali gitu kan, karena sibuk kerja. Jenengan bagi-bagi aja gitu loh. Bagi-bagi aja 200 selama sholat waktu 5 waktu. Tapi jangan tinggalin di wirid yang 200 lagi, ini lain lagi. Lain cerita lagi. Amalin gitu kan. Karena kalau riadoh ini kan nggak selamanya. Jadi namanya riadoh itu kan melatih. Tapi kalau wirid itu kan selamanya, sepanjang hidup kita itu lakuin terus wiridnya. Mbak Indri, doakan saya semoga cepat hutang riba dapat rezeki tak terduga, ekonomi baik. Amin. Semoga semua yang punya hutang dilunaskan dan ekonominya segera membaik. Mbak Nani, sholawat yang terzolimi tadi gimana bunyinya? Cari, ketik di Google, di YouTube saya, sholawat asyikil, tulisannya asyikil, ASYGHIL, spasi safekan tentunya, karena saya sudah posting itu. Nanti kalau jenengan ketik sholawat asyikil aja muncul semua channel. Kalau jenengan tambah safekan, munculnya channel saya. Ada tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dzalimin bi dzalimin, itu bunyinya kayak gitu. Jadi kan nggak hafal, puter aja MP3-nya. Saya tuh suka puter MP3. Kan saya pernah cerita tuh, saya pernah dulu kan ada satu orang yang mohon maaf jahat banget sama saya. Saya amalkan itu. Orangnya balik sendiri. Tahu-tahu datang minta maaf sama saya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya ikhlasin. Pagi-pagi datang, nangis-nangis di hadapan saya minta maaf sama saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma baca sholawat askil. Apa nih? Bunyi-bunyi nih. Ada yang DM tuh ya.
Umi Jin bertanya, saya kan bekerja di bank tetapi bukan bank syariah. Apakah bank yang bertuliskan bank syariah itu juga termasuk riba? Saya dalam hal ini saya nggak bisa mengomentari bank syariah karena saya tidak pernah masuk ke bank syariah sampai dengan detik ini. Tapi kalau melihat Ustadz Abdul Somad, beliau selalu sebutkan, selalu sarankan umat muslim sebaiknya nabung di bank syariah, ya berarti dengan label syariah itu memang ada yang sudah menerapkan hukum syar'i, gitu loh. Tapi ada sebagian juga teman-teman yang kerja di bank syariah yang berkomentar bahwa bank syariah juga beberapa ada yang belum menerapkan secara penuh hukum syar'i, hukum syariatnya belum, gitu ya. Jadi memang kalau panjenengan bekerja di bank konvensional sudah dipastikan itu riba, gitu. Tapi kalau yang syariah saya nggak bisa mengomentari banyak karena saya juga nggak pernah masuk ke sana, nggak pernah nabung di sana maksudnya. Saya tuh nabung tuh sebetulnya nabung karena payroll saya dari bank BCA, ya mau nggak mau kan saya gajian di sana. Tapi bunga banknya saya nggak ambil, bunga banknya saya buang, gitu. Saya ambil uang saya sendiri gitu. AMH amalin pas haid boleh, nggak ada masalah. Ayat suci Al-Qur'annya kan ada Umi, Al-Fatihah tuh, tapi dibaca sebagai doa boleh. Al-Fatihah yaitu surah dalam Al-Quran tapi dibaca sebagai doa boleh. Tapi nggak baca dari Al-Qur'annya langsung. Umi mau tanya, saya pernah pakai mukena orang lain, sedangkan saya nggak kenal orangnya. Karena ini mukena orang yang pernah kerja di tempat bos. Tapi sudah keluar, terus mukena ada di rumah bos. Barangkali beliau tinggalkan mukena itu tujuannya memang supaya dipakai sama yang lanjut gitu loh. Nggak apa-apa. Lah ini saya mukena dari Mbak Fitri. Yang biru tadi dari Mbak Salamah. Saya dikasih. Saya pakai. Nggak apa-apa, saling menjawab. Saya itu senang ya kalau ada yang bertanya terus dibantu jawab tuh saya senang karena sayanya juga nggak ini. Saya kadang kan nggak kejawab semua. Yang DM tuh ini ya, saya butuh bantuan admin. Jadi sesempatnya admin. Insya Allah kalau pas adminnya lihat asal nggak masuk spam loh ya, pasti dibuka. Yang masuk spam tuh yang pasti nggak dibuka tuh. Boleh lebih dari 1 kali APD. Saya habis ngamalin APD 1 kali kok saya masih punya waktu, saya pengen ngamalin lagi boleh. Iya Umi, sekarang Allah belum ridho untuk ngaburin hajat saya punya rumah, tapi saya ridho mungkin saya belum pantas ya Umi. Sekarang yang bisa aku lakukan pepet terus Allah, nanti Allah pun akan risih. Betul. Mau sampai mana sih Allah nggak kasih kita, gitu loh ya. Kita ngerengek terus, kita nangis terus, kita setiap seperti malam sujud terus, nangis terus. Masa iya Allah nggak kasihan sih, gitu kan? Pasti kasihan, nggak mungkin enggak. Allah tuh sayang sama kita, ya kan? Pepet terus. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Betul. Udah Allah aja dulu. Nanti kok Allah belum kasih, Allah aja lagi. Allah masih belum kasih, Allah aja terus. Gitu kan, pepet terus aja. Mau sampai mana sih Allah nggak kasih? Risih nanti kalau nggak dikasih lama-lama. Ini hambaku nih nangis terus nih, ngerengek terus nih. Kasih. Coba kita deh. Anak kita loh yang kecil, minta mainan. Pertama kita nggak kasih, aduh jangan dulu lah deh, mainan itu mah kamu udah gede gitu kan. Oke, besok ketemu lagi lewat toko itu, main tak lagi. Anak saya ini lagi minta sepeda trail, motor trail. Tuh anak umur 7 tahun tuh tahu-tahuan aja tuh ya motor trail ya. Harga saya lihat di Shopee paling murah 1,7. Masya Allah. Ngerengek terus. Saya bilang nanti ya dek ya, mama gajinya nih kalau dipakai beli motor trail, nanti mama nggak makan gitu kan. Ya ngerti. Iya, saya beliin tuh celengan bagong tuh. Dibeli sama utinya. Saya bilang nabung ya, kamu nabung, nanti kalau udah cukup mama tambahin. Kita beli motor trail. Apa dia jawab coba? Bisa ngejawab loh. Lama gitu. Ya elah lama. Disuruh nabung nggak mau. Ngerengek terus. Nanti lama-lama juga insya Allah saya beliin tuh. Nah, bagaimana kan ngerengek terus, saya lama-lama risih. Sama Allah juga gitu. Ngerengek aja terus. Ya kan lama-lama Allah risih nanti kalau nggak dikasih. Iya, mukenanya bagus ya. Ini mukenanya bagus nih. Bagus banget sumpah nih, beneran nih. Beneran nih. Bagus banget nih, bahannya lembut banget, enak. Saya berlama-lama juga betah, nggak gerah. Walaupun nggak pakai AC, enak banget. Makasih Mbak Wulan doanya. Doa yang sama ya, panjenengan juga sehat-sehat. Ya, insya Allah nanti dibuka DM-nya.
Pramugari Garuda Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pramugarinya ikut join. Saya tuh pengen banget dulu jadi pramugari. Saya tuh dulu pernah ngelamar di itu loh yang di Bundaran HI. Dulu kan ada kantornya Adam Air ya. Setahun sebelum Adam Air-nya yang ada tragedi itu, saya tuh sempat ngelamar ke sana. Saya ketawa tuh kalau ingat kejadian itu. Karena apa? Tes pertama itu diukur tinggi, saya udah nggak lolos. Tinggi saya cuma 165. Jadi dipisahin nih, dikumpulin yang tinggi-tinggi di ruang sebelah, yang saya ikut ruang 1. Saya lihat di sebelah saya kok pendek banget ini ya. Ini mungkin 150. Saya udah feeling ini nggak keterima. Dulu pengen banget tuh saya jadi pramugari ya. Insya Allah nanti sering-sering live ya. Saya tadi tuh lagi nggak tahu mau ngapain. Habis minum air ini kepanasan, kaget saya. Agak-agak ngelunyut nih lidah saya sama bibir saya. Udahlah saya ini aja lah, live aja lah. Amin, matur suwun ya. Panjenengan semua doain saya segera umrah pasti ijabah. Saya yakin pasti ijabah. Saya janji, nanti kalau saya di Tanah Suci, saya umroh, saya live streaming di sana ya. Saya doain teman-teman semuanya sampai ya. Saya berterima kasih. Suatu saat saya sampai di Tanah Suci berkah doa panjenengan semuanya. Mbak Desya, waalaikumsalam. Umi bermunajat dalam mengamalkan wirid doa Kanzul Arsi. Bermunajatnya sebelum apa sesudah baca doa Kanzul Arsi. Terima kasih. Dulu saya nggak masukkan Kanzul Arsi dalam wirid saya. Sekarang saya masukkan. Kapan bermunajatnya? Pertanyaannya. Wirid. Wirid itu wirid subuh, wirid maghrib, wirid isya, wirid zuhur, wirid asyar. Terakhir kan bermunajat tuh. Nah, sekarang karena ada doa Kanzul Arsi, masukkanlah doa Kanzul Arsinya sebelum munajat. Munajatnya tetap di akhir. Jadi cara dini ya bahasa Jawa nih. Istilahnya tuh gini. Kita tuh meminta sama Allah. Ya Allah, ya Rob, saya minta rumah, minta mobil, minta motor, minta umroh, minta haji, minta kan. Sebelum minta tadi, kita tuh puji-puji dulu Allah. Sama kalau kita minta, aduh mbak ini cantik banget, mbak ini baik banget, soleh banget, hatinya mulia gini. Barulah kita datang, mbak maaf, saya tuh ada butuh sama jenengan, gitu. Jadi kita puji-puji dulu Allah, baru kita minta. Ya, tapi bukan munafik ya, emang Allah itu maha agung yang memang pantas dipuji. Jadi bermunajatnya tetap di belakang, paling belakang. Insya Allah nanti di upload Mbak Erna. Assalamualaikum Mbak Eliani. Waalaikumsalam. Umi mau bertanya, bagusnya sebelum sholawat kalau kita punya hajat. Bagusnya sebelum bersolawat, maksudnya bagaimana? Jadi bersolawat dulu baru kita bermunajat. Karena solawat kita itu yang membuka hijab antara langit dan bumi. Jadi Sayyidina Ali menyampaikan, memang ini bukan hadisnya Rasulullah, ya disepakati ulama memang bukan hadisnya Rasulullah, tapi para ulama berpendapat bahwa seorang Sayyidina Ali nggak akan pernah mengucapkan sesuatu kecuali itu sumbernya dari Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap doa itu terhalang untuk naik ke langit, gitu kan? Sampai bersolawat kepada baginda Nabi, baru penghalangnya tadi dibuka. Gitu. Makanya bersolawat dulu baru bermunajat. Itulah kenapa saya setiap kali mendoakan teman-teman itu, saya selalu ayo bersolawat dulu. Minimal 1 kali solawat Nabi. Supaya apa? Doa kita akan menembus langit, akan naik ke langit. Ada penghalangnya disingkirkan lewat solawat tadi. Baru naik ke langit, naik kepada Rob kita, kembali kepada kita. Gitu. Boleh kalau pada bingung dengan wirid saya itu gini, ya Allah ya Rob, hamba niat membaca sholawat munjiat 100 kali, hamba niat membaca sholawat Jibril sekian kali itu ya, punya niatan. Semoga engkau ridho kepada hamba. Boleh seperti itu gitu kan. Lalu kemudian nanti setelah selesai sholawat ya di akhir tetap bermunajat ya, tetap bermunajat. Gak apa-apa, boleh Mbak Yuli. Tasbih pelunas hutang dibaca pada sholat fardu baca. Makasih. Waalaikumsalam Mbak Fit Natalia. Ada ya doa pelunas hutang di buku Kanzul Arsi ini ada bagus ya. Saya dulu baca terus sebelum saya lunas hutang saya tuh baca ini terus. Bisa lihat nggak? Bisa kelihatan nggak ya? Tuh.
Tasbih mohon dibebaskan hutang. Di buku Kanzul Arsy ini, buku Majmu' Syarif ini halaman 276. Panjang doanya, tapi saya hafal. Karena ya namanya orang terlilit hutang itu mah doa apa aja diamalkan ya. Saya amalkan ini. Subhanal munafisi an kulli mad'iyun, subhanal mufarizi an kulli manzun, subhana man kana amruhu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya mufarizal humumi wa ya qayyum. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya itu bagus. Maha suci zat yang menghilangkan dari setiap orang yang berhutang. Maha suci zat yang membuka dari setiap orang yang kesusahan. Maha suci zat yang urusannya berada di antara kaf dan nun. Maha suci zat yang keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wahai pembuka kesulitan, kesusahan. Wahai zat yang lagi hidup, lagi berdiri sendiri, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Karena artinya bagus, mananya bagus, makanya saya amalkan. Saya pilih di antara semua amalan doa penglaris hutang, pelunas hutang, ya ini saya baca. Panjang, tapi kalau dibaca terus, lama-lama hafal. Yang punya hutang, silakan amalkan ini. Atau yang dari Rasulullah ini cuma sama. Dari Rasulullah itu yang apa tuh? Allahumma kfini bihalalika an harami wa agni fadlika aman siwa. Amalkan juga bisa itu. Amin Mbak Farida. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Ini saya lihat Mbak Farida terakhir tuh komennya. Kalau sudah nggak ada, selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, sholawatnya dikencangin, ya istighfarnya juga dikencangin, penting karena istighfar itu selain mohon ampun juga akan menurunkan rizki. Banyak sekali di Al-Quran sumber rizki salah satunya dari istighfar. Maka perbanyak terus istighfarnya gitu ya. Amin, terima kasih Mbak Eliani. Mungkin saya sudahi, barangkali juga panjenengan sudah harus beraktivitas, yang menyiapin sarapan ya di pagi hari ini. Ada juga mungkin yang mau pergi kemana gitu kan. Tapi tetap jaga kesehatannya karena kondisinya kita masih pandemi kayak gini ya. Minta perlindungan kepada Allah kemanapun panjenengan berada, insya Allah pasti Allah lindungi. Jangan lupa setiap kali keluar dari rumah selalu baca doa keluar rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Minimal baca 1 kali itu insya Allah sepanjang perjalanan panjenengan akan Allah lindungi gitu ya. Mbak Nani, Umi apa itu tadi ketinggalan? Nanti diupload di IGTV, panjenengan tonton aja ya. Terima kasih sama-sama ya, sama-sama. Matur suwun buat panjenengan semuanya yang sudah menemani saya live di pagi hari ini ya. Semoga sehat selalu, semoga apa menjadi hajat panjenengan terkabul. Yang punya utang dilunaskan utang-utangnya. Yang belum punya jodoh disegerakan jodohnya. Yang sakit disembuhkan sakitnya. Yang belum punya keturunan segera dikaruniai keturunan yang soleh-solehan. Yang punya hajat haji umrah seperti saya disegerakan untuk bisa sampai ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan abu tuh ya kan amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.